waktu dalam perjalanan banyak orang yang meninggal oleh karena haus, lapar dan rasa sakit. Bahkan ada orang yang melahirkan di tengah perjalanan. What happened in my life can be experienced for you guys to keep high spirit. Thank you once again all of you who watch this video. I ask for you prayers and support so that I can keep inspiring all of you. I'll see you guys in another video, and as always, stay strong and awesome. Saat Ambon terlibat dalam pusaran konflik atas nama agama Muslim dan Kristen, dalam konflik berdarah di Indonesia yang pecah hampir 20 tahun yang lalu itu, mereka saling serang, saling bunuh, saling bakar atas nama komunitas Muslim maupun Kristen. Mereka terlibat dalam konflik itu. Tetapi sejak perdamaian mulai terjadi yang mana saling menumpahkan pengalaman dan perasaan, maka mulailah masyarakat Maluku menjaga dan menebarkan perdamaian. Puji Tuhan, kita dari Gereja Sidang Jemaat Allah Saulau, istri saya dan anak bonso ini Inge Cibobo, dan anak yang tua ada di Sohi lagi sekolah SMK Kesehatan. Sebelum itu kita pelayanan di Kecamatan Tehoru, Desa Sanulu, dan tahun 2000 kami diserang oleh harus mengungsi di Wahai, Kecamatan Seram Utara, dan waktu dalam perjalanan banyak orang yang meninggal oleh karena haus, lapar dan rasa sakit. Bahkan ada orang yang melahirkan di tengah perjalanan. Dan puji Tuhan bahwa di dalam perjalanan jemaat semuanya kami selamat, dan kadang-kadang kami temui secara khusus bahwa dalam perjalanan kami rasa haus, lapar, dan kebetulan anak saya ini dia harus minum lumutnya di diperas baru diminum. Kami kebetulan hilang jalan 3 hari ya Pak. Lalu kita kehabisan makanan, kita juga karena memang ada udara yang sangat dingin mengakibatkan ada beberapa keluarga yang meninggal. Kami punya jemaat tidak satu pun yang meninggal, walaupun ada satu jemaat yang umurnya 73 tahun. Tapi sampai hari ini mereka masih selamat, masih hidup. Walaupun memang dalam perjalanan itu bukan jalan kaki, dipikul oleh cucunya sendiri, dan sampai kami tiba di Wahai itu selamat sampai kembali sekarang sudah kembali ke tempat kampung yang pertama, yaitu di Kecamatan Tehoru Saunulu. Dan sampai hari ini memang orang yang berumur 72 tahun itu sekarang sudah hampir 80-an. Tapi yang kami merasa bangga itu kami tidak, seluruh jemaat tidak ada satupun yang korban. Memang sebelum itu satu yang korban dibunuh, dipenggal kepalanya, dibuang di laut, dan cuma besok paginya diambil tubuhnya bagian dari leher ke bawah saja untuk dikuburkan. Itu satu saja yang korban sebelum kami lari ke Wahai. Tapi sampai hari ini ya puji Tuhan mereka juga masih utuh, walaupun kami sudah tinggalkan mereka di Watlu dan sekarang. Tapi sampai hari ini kami dengar bahwa mereka semua ada sehat, dan sampai hari ini juga kami sudah ada di sini. Itu semua karena anugerah Tuhan dan pelayanan-pelayanan yang kami lakukan sampai hari ini masih ada dalam topangan. Banyak orang mendoakan kami, dan saya tahu bahwa kami tidak sendirian sampai hari ini. Memang dalam perjalanan itu sebenarnya semua orang hampir 1 minggu tiba di Wahai, karena memang ada yang tidak mampu berjalan. Jadi itu ada suami istri baru 40 tahun umur mereka tuh, tapi karena mungkin dingin tidak mampu jalan, suaminya mungkin sakit-sakit. Memang waktu kami lari, jadi suaminya meninggal, istrinya mungkin peluk-peluk menangis, tiba-tiba sudah tidak berdaya, mati berdua di dalam pelukan.
Jadi setelah sebulan mungkin anaknya yang sudah lebih dulu sampai di Wahai kembali untuk lihat, tapi sudah beku. Jadi memang ada beberapa, ada satu oma masih sementara digendong, tahu-tahu sudah meninggal di belakang, tidak sampai di kampung satu namanya apa, Maraina ya, Maraina itu di pegunungan, dikuburkan di situ. Kemudian ada satu pendeta juga dari Pantai Kosta, dia meninggal di Maraina. Waktu itu kami sudah tidak tahu mau kemana, karena itu di bagian itu dinamakan Gunung Sembilan. Kita naik gunung itu tidak ada apa namanya, tidak ada puncak. Kita jalan seharian penuh itu tidak sampai. Sampai akhirnya kita ketahui bahwa kita sudah tidak bisa turun kemana. Di sana di samping kiri ada jurang, di depan ada tembok batu, sedangkan di kiri kanan itu jurang. Jadi kita tidak tahu mau kemana. Di dalam lembah itu kami semua kumpul, lalu suami saya bilang begini, semua duduk, kita berdoa. Setelah berdoa mungkin 15 menit, ada panggilan dari arah bawah bahwa kalian hilang jalan. Lalu suami saya bilang kalau gitu semua kita tenang di sini, semua berhenti, lalu kita tunggu. Saya suruh satu orang naik di atas pohon untuk dengar kira-kira panggilannya seperti apa. Jadi waktu anak itu naik, dia dengar bahwa kita hilang jalan, jadi kita harus kembali. Saya pikir aduh sudah 1,5 hari jalan, kita mau kembali lagi berarti 1,5 hari lagi. Baru kita sudah kehabisan makanan dan semua, pokoknya air pun tidak ada lagi. Jadi saya punya bibir itu sudah pecah-pecah dan tidak bisa bikin apa-apa, makan juga tidak ada apa-apa. Jadi kita semua sudah kelaparan, jadi sudah tidak bisa mampu untuk jalan. Itu kaki-kaki itu semua sudah penuh dengan duri. Karena memang jalannya kan semua duri-duri. Jadi ketika kita kembali ya memang kembali 1,5 hari lagi. Ada baru jemaat saya sementara siap untuk melahirkan di perjalanan, ada satu. Terpaksa kita harus tunggu dia. Tapi saya cuma berdoa, Tuhan tolong supaya sampai di tempat kami kembali ke apa namanya kampung itu Piliana. Jadi sampai pas di sekolah baru dia melahirkan. Jadi memang Tuhan lakukan sesuatu luar biasa, walaupun memang kita sengsara, tapi Tuhan sudah turut campur tangan. Dan kemudian hari Jumat, hari Selasanya, hari Jumat kami turun, hari Selasa kami kembali lagi untuk naik kembali ke Wahai. Kita kan pikir kalau tinggal di belakang situ kehabisan makanan, orang di kampung cuma beberapa rumah dan kebun-kebun mereka tidak bisa jamin kami 500-an orang. Jadi kita harus cari jalan untuk kita bisa keluar dari apa namanya keadaan seperti itu. Kita juga orang-orang yang masih ikut kami itu masih serang-serang kami di tempat yang sudah cukup jauh, tapi masih mau untuk serang kami. Jadi kami juga harus mencari perlindungan, dan kita kembali lagi berjalan pada hari Selasa dan kami tembus di Wahai itu sampai 1,5 hari saja ya Pak ya. Tapi yang lain-lain itu semua 1 minggu perjalanan. Tapi Tuhan tolong beri kekuatan. Kami cuma 1,5 hari sudah tiba di Maraina, dan kami tinggal di Maraina 1 malam, kemudian di Serumena 1 malam, dan di Kanike 1 minggu, dan di Roho itu 1 tahun 2 bulan. Kami sampai di Milinani 1 bulan, kemudian kami pindah ke TNS 7 tahun. Tuhan memberikan kami kesempatan membangun sebuah gedung gereja yang puji Tuhan, walaupun dalam kondisi seperti itu Tuhan memberikan kekuatan, kemampuan bagi kami sampai kami di Seram Utara
1 tahun 2 bulan, dan kami turun di Wahai, Kecamatan Tenes, dan puji Tuhan telah menyediakan suatu lokasi untuk kami bangun tempat ibadah permanen yang diresmikan oleh Wakil Bupati Maluku Tengah, dan lokasi gereja itu di Desa Watludan, dan tahun 2008 kami telah dipindahkan di Saulau ini, Kecamatan Teluk Elba Putih sampai hari ini. Ini bukan oleh karena kuat dan kami, tapi semuanya oleh karena pertolongan Tuhan sendiri. Dan Tuhan sampai hari ini kami tetap sehat. Mungkin itu yang kami sudah bayar harga untuk Tuhan, dan Tuhan memberikan sesuatu yang kami tidak pikirkan. Itulah yang Tuhan lakukan. Akhirnya kami dipindahkan di sini, dan kami minta supaya terus doakan kami supaya kami tetap kuat dan terus melayani Tuhan. Ambon menjadi contoh sejarah pembelajaran hidup. Ale rasa, beta rasa, kamu rasa, saya rasa. Itulah yang sempat terkoyak, namun sekarang sudah kembali menjadi Ambon Manise. Perdamaian di Indonesia yang diawali dengan kedamaian di lingkungan terkecil di sekeliling kita, jangan berhenti, sebarkan terus kedamaian, karena damai itu indah, perbedaan itu indah. Biarlah konflik Ambon menjadi panutan anak-anak muda di daerah yang lain untuk senantiasa menjaga perdamaian itu, yang nantinya akan menjadi buku catatan sejarah Indonesia yang akan membangkitkan rasa persatuan dan kesatuan, bahwa berbeda pun agama atau sukunya, kita semua tetap Indonesia.